Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Halo Bu Dewi. wabarakatuh. Juga Gimana alhamdulillah kabarnya? sehat untuk hari ini. Tadi malam ya karena cuaca dingin jadi agak berpengaruh juga terhadap kesehatan. Tapi insya Allah hari ini dalam kondisi yang sehat. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat. Eh, ada apa nih? Apa? Kok kontak-kontak gitu? Iya ini tapi Besti nggak sibuk kan untuk hari ini. Enggak sih, cuman kita Iya. kan mau bicara singkat ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ke depannya? Barangkali ada yang mungkin Ibu mau sampaikan gitu? Iya, Ibu ingin menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi, uh, nanti mendapatkan gambaran apa yang perlu Ibu lakukan dengan masalah yang Ibu hadapi itu. Gitu. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Memangnya kalau misalnya boleh tahu nih, ada masalah apa sih Bu? Gini, Besti, Ibu itu ada masalah, ada salah seorang peserta didik, uh, dia itu kalau belajar itu kurang konsentrasi, lihat bengong saja Mhm. gitu. Ketika ibu mendekat, baru seperti dia itu ada ibu mendekat, baru seperti ada respon kembali. Seperti itu. Jadi ketika sikap atau perilakunya seperti itu, jadi untuk pemahaman materi pun dia jadi sangat lambat, jadi kurang gitu karena kurangnya fokus. Iya sih. Mhm. Tentunya sih kayak gitu sih Bu. Tapi untuk masalah tersebut, Ibu udah cari-cari informasi belum? Itu kira-kira peserta didik itu tuh kenapa gitu? Kok bisa sampai nggak Sebelum fokus? ibu bertanya langsung kepada peserta didik, memang sebelumnya ibu juga menanyakan kepada guru kelas sebelumnya, gitu ya, karena peserta didik terlihat Mhm. bengong atau kurang fokus dan konsentrasi itu tidak hanya ketika di kelas ibu saja, karena menurut guru kelas yang sebelumnya itu memang semenjak ibunya meninggal, jadi peserta didik tersebut sering bengong gitu, sering apa ya kurang fokus belajar gitu. Ya. Ngelamun gitu ya Bu ya? Heeh. Mungkin masih belum bisa ini ya, terbiasa soalnya sosok yang penting di dalam hidup ya apa, sampai tidak ada ya pasti apa ya, ya buat dirinya itu ya jadi nggak Jadi utuh gitu ya Bu ya? rasa Mhm. kurangan gitu, jadi kehilangan sosok yang selalu memperhatikan, itu menurut Iya iya iya. Eee, mhm. Kalau begitu, iya. kira-kira nih Bu, Ibu kan udah tahu ya penyebabnya apa, di apa, yang dialami oleh peserta didik yang Ibu ceritakan itu. Kira-kira apa sih yang Ibu akan lakukan gitu kalau kalau misalnya Ibu udah tahu nih cara menghadapi masalah tersebut tuh, kira-kira rencana Ibu ke depannya tuh gimana sih? Rencana ibu ke depannya itu yang pertama ibu kan memanggil orang tuanya ya yang masih ada yang masih ayahnya, kalau Iya. tidak ayahnya karena kebetulan Nabil ini makanya disebutkan namanya peserta ini tinggal dengan kakaknya juga, jadi bisa perwakilan ayahnya atau kakaknya yang datang ke sekolah, kemudian bisa banyak bertanya lagi Mhm. mengenai keadaan peserta didik tersebut sehingga bisa mengetahui latar belakang lebih dalam lagi. Yang kedua, memberikan pengertian peserta didik yang lain karena dengan keadaan peserta didik yang kurang fokus dan konsentrasi,
menimbulkan apa ya, bullying dari teman kelasnya gitu. Bahkan kadang-kadang dia suka menyebut nama orang tuanya yang sudah seperti itu. Iya, biasanya sih gitu sih kalau anak-anak. Terus ada Pesan lagi satu yang lain nggak Bu lagi, kira-kira rencananya ke jadi depan tuh? supaya peserta didiknya nanti fokus dalam belajar, ibu akan pendekatan atau metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya ice breaking yang bisa meningkatkan motivasi supaya peserta didik itu bisa lebih ceria, bisa lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Ya, bagus sih Bu. Terutama yang terakhir itu ya, yang apa? Mengubah metode pembelajaran kita tuh supaya lebih menyenangkan. Kayak kan ice breaking gitu kan Iya. anak-anak suka ya. Walaupun kelas atas, kelas bawah, kalau dikasih apa di sela-sela pembelajaran diberi ice breaking itu kan mereka paling suka gitu. Nah, udah ya. Sudah tahu nih rencana ke depannya gitu. Ibu mau melakukan manggil wali atau orang tuanya di rumah, terus memberitahu pengertian kepada peserta didik yang lain supaya tidak ada apa saling bully seperti itu. Terus juga yang terakhir ibu mau apa memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, untuk melaksanakan rencana-rencana yang ibu sudah siapkan tadi, kira-kira siapa sih yang mau diajak untuk apa mengimplementasikan hal tersebut atau komitmen apa sih yang akan dilakukan supaya si rencana itu tuh bisa berjalan dengan baik gitu loh Bu? Ibu ajak Kira-kira kolaborasi yang pasti karena panggilan terhadap orang tua artinya harus ada kerjasama dengan orang tua, kemudian bertanya juga kepada rekan sejawat, kemudian meminta izin kepada ibu kepala sekolah, ya, mengajak peserta didik di kelas itu, peserta didik yang lain agar tidak membuli lagi. Itu untuk yang bisa diajak kerjasama. Kemudian komitmen yang akan Ibu lakukan itu, Ibu akan berusaha untuk konsisten dalam apa ya, selalu mengingatkan teman-teman sekelasnya agar tidak membuli lagi, kemudian komitmen untuk lebih menjaga perasaan peserta didik itu, dan juga Ibu akan mengupdate informasi agar pembelajaran itu menyenangkan gitu dengan mencari hebat tuh Bu dari media ice breaking yang memang bisa meningkatkan motivasi atau dengan menggunakan aplikasi apa ya supaya anak menarik gitu, menggunakan orang tua juga nanti bisa menonton bagaimana seperti itu. Iya. Hebat tuh Bu. Mudah-mudahan aja ya dengan rencana-rencana yang sudah Ibu siapkan, nanti ya khususnya untuk peserta didik yang Ibu maksud itu bisa kembali ceria lagi, fokusnya bisa terjaga lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya umumnya buat semua warga kelas Ibu ya, di apa ya di kelas yang Ibu pegang. Nah, sekarang kira-kira gimana nih perasaan Ibu setelah apa kita ngobrol-ngobrol barusan? Yang pasti perasaan Ibu lega karena setidaknya yang bisa Ibu ada yang bisa mendengarkan sekaligus membantu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Sip. Mudah-mudahan dari percakapan yang kita lakukan ini ya ada apa? Ada manfaatnya gitu Bu. Ibu nanti bisa coba di sekolah. Mudah-mudahan segala rencana yang akan Ibu lakukan, Ibu siapkan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya.
Amin. Terima kasih Bu Yesi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih sudah Nggak menjadi apa-apa. pendengar yang baik, pendengar yang terima kasih Siap. banyak. Baik. Iya, terima kasih Bu Yesi. Ya udah, mangga ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Bu Yesi? Tiba-tiba menelpon ini menghubungi. Iya nih Bu, aduh bingung banget gimana bicaranya ya. Tapi ya emang bingung sih ada sesuatu gitu loh di sekolah. Kalau gitu jangan bingung-bingung, silahkan saja Bu Yesi ambil nafas dulu, terus nanti bisa uh, mengatakan kira-kira apa yang ingin Bu Yesi katakan. Ya, tapi nggak ganggu ya Bu, Alhamdulillah, nggak ganggu kebetulan hari waktunya ini ya. lagi free, jadi tidak mengganggu. Ya udah deh, makasih. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Ya, oh ya, ngomong apa yang Bu Yesi harapkan dari cakapan kita ke depannya? Yang Yesi harapkan sih ya Yesi bisa menemukan solusi dari yang Yesi hadapi sekarang nih, masalah ada sedikit masalah di sekolah gitu loh Bu, masalah anak-anak. Oh, begitu. Uh, Kira-kira masalahnya apa Bu Yesi? Gini loh Bu, Yesi tuh punya sedikit apa ya masalah di sekolah tuh. Kadang-kadang suka gatel aja, greget gitu ya, lihat anak-anak kalau habis makan sesuatu atau habis jajan, itu tuh mereka tuh suka buang sampah di sembarang tempat. Padahal tempat sampahnya tuh udah di situ. Walaupun misalnya mereka tuh lagi makan, di depannya tuh ada tempat sampah. Pas dibuang mah dilempar aja. Kalau misalnya pas masuk ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan lemparannya itu tuh meleset gitu ya. Jadi jatuhnya tuh di pinggir apa namanya? Di pinggir tong sampahnya. Ya kan jadinya nggak enak aja. Jadi kelas tuh jadi berantakan, jadi apa kumuh gitu loh. Jadi kadang ya greget aja lihat kelakuan anak-anak di sekolah. Oh, begitu. Mm-mm. Selain itu juga ada juga yang buang sampahnya sampai di kolong meja seperti itu. Nah itu iya betul, di kolong-kolong meja tuh bukannya dimasukin buku atau peralatan Sama menulis gitu, sampah. diisinya tuh sama sampah. Oh, Nggak tahu tuh sampai kenapa seperti itu ya anak-anak. Bu Yesi. Iya, iya Bu, berantakan banget jadinya di kelas tuh. Oh. Kira-kira dari pengamatan Bu Yesi itu kenapa peserta didik sampai seperti itu? Oh, sampai buang sampahnya itu sembarangan. Kalau dilihat-lihat sih kalau Yesi amati ya, kayaknya sih mereka belum sadar mengenai kebersihan di kelas gitu loh, Bu. Jadi mereka itu kayaknya kok masih kurang informasi mengenai dampak dari sampah itu bagaimana ke dirinya mereka. Terus apa manfaatnya kalau misalnya kita sudah bisa sudah bisa hidup dengan bersih gitu. Jadi kayaknya mereka masih kurang informasi, masih kurang pengetahuan mengenai sampah tersebut gitu. Jadi ya udah sembarangan aja dibuangnya. Oh, jadi karena kurang informasi dan juga kesadaran diri dari peserta didik tersebut ya Bu Yesi. Iya, kayaknya sih, kayaknya gitu sih Bu. Jadi ya mereka mah ya Oh, nggak ya, tahu, baik. main buang-buang aja Kalau gitu. begitu, kira-kira apa yang akan Bu Yesi lakukan untuk menghadapi masalah tersebut?
Kalau menurut Yesi sih karena mereka kurang informasi ya. Jadi Yesi mau coba suguhkan beberapa pengetahuan ke anak-anak, ke peserta didik itu. Misalnya caranya sih kayak dikasih tayangan gitu, atau mungkin diberi motivasi lagi tentang kebersihan. Tapi mungkin yang paling mudah dan paling bisa menarik pemahaman anak-anak itu biasanya sih dari itu deh Bu, dari tayangan video mungkin. Nanti Yesi coba cari-cari di YouTube atau mungkin coba buat video pembelajaran mungkin yang bisa menyampaikan apa yang Yesi ingin sampaikan, tetapi dengan cara yang menarik. Jadi mereka itu kayaknya bakal antusias dan mendengarkan kalau misalnya penyampaian yang Yesi berikan ke mereka itu Oh iya, menarik. Kayaknya sih memang gitu sih Bu. untuk peserta didik kegiatan menonton itu bisa lebih mudah ya untuk memahami informasi. Mm-mm. Kayaknya sih Iya. gitu Bu, biar mereka lebih tertarik aja gitu ya. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan agar instruksi tersebut dapat berjalan dengan baik? Kalau komitmen ya mungkin harus dilakukan secara kontinu ya Bu ya, istiqomah gitu. Jadi secara terus-menerus. Jadi harus selalu diingatkan kepada mereka itu kalau misalnya bahaya sampah dan manfaat dari menjaga kebersihan itu apa-apa aja. Terus ya sih juga mau coba berbicara juga berkomunikasi dengan kepala sekolah supaya nanti bisa diumumkan gitu, dibuat kesepakatan di dalam satu lingkungan sekolah supaya nanti peraturannya sama. Oh, sama satu lagi mungkin Bu, memberi tahu juga ke guru yang lain yang masuk ke kelas Yesi, misalnya guru olahraga atau guru PAI. Jadi ketika guru yang lain masuk ke kelas yang sama, mereka juga memakai aturan yang sama. Jangan sampai misalnya Yesi wali kelasnya, aturannya tuh A, B, C. Pas datang guru yang lain, mereka membuat aturan sendiri. Misalnya Yesi buat aturannya harus menjaga kebersihan. Terus buang sampah di tempatnya gitu, jangan sembarangan. Tapi ketika masuk guru lain, mereka tidak menerapkan itu. Nah, takutnya nanti ada seperti salah pemahaman aja gitu mungkin. Mungkin gitu sih Bu. Jadi harus komunikasi dengan kepala sekolah sama Harus guru-guru ada yang masuk juga. kolaborasi juga ya dengan Mapel gitu kepala ya. sekolah dan rekan guru yang Ya, lain mestinya yang itu kolaborasi. biasa masuk ke kelas kita. Kemudian untuk kebersihan juga bukan hanya Ya. kelas BSI saja ya, jadi harus keseluruhan menyeluruh ya satu sekolah gitu. Makanya harus Iya, komunikasi. supaya nanti ketika anak-anak pergi ke satu tempat di luar kelasnya, mereka juga terikat dengan aturan yang sama di kelas. Jangan di kelas mah harus jaga kebersihan nih. Kata Ibu Yesi harus buang sampah di tempatnya. Tapi pas keluar kelas, ternyata dibuang sembarangan aja. Karena nggak ada aturan yang bukan yang pasti sih. Tidak ada aturan yang sama gitu. Takutnya seperti itu, Bu. Jadi harus disamakan dulu aturan yang ada gitu. Ya baiklah Bu Yesi, nanti rencananya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira mulai dilaksanakan Amin, Bu. untuk kegiatan tersebut? Dilaksanakannya sih mungkin dalam waktu dekat ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah ada bahan untuk penayangan videonya ya sih langsung bergerak aja ke anak-anak supaya tidak dilama-lamakan gitu. Jadi nanti hasilnya juga bisa terlihat di dalam waktu yang singkat. Ya, semoga Mudah-mudahan. berjalan Waktu yang dengan dekat. lancar ya Bu Yesi. Nah, Amin. bagaimana Ya, perasaan Bu Yesi alhamdulillah. setelah tadi berbincang?
Alhamdulillah Bu, jadi apa ya, jadi lega aja, jadi ya banyak meringankan beban yang ada di pundak gitu. Tadi tuh mikir gimana ya supaya anak-anak tuh bisa menjaga kebersihan. Bingung caranya harus kayak gimana, tapi pas udah ngobrol-ngobrol sama ibu, oh ternyata iya ya, ada kok caranya gitu, nanti Yesi coba di sekolah. Baiklah, Makasih ya Bu syukurlah ya. kalau begitu, Desi. Apakah ada hal lain yang ingin Desi sampaikan? Kayaknya sih cukup Bu, alhamdulillah sudah ketemu nih solusinya gitu. Sekali lagi makasih ya Bu ya. Maaf udah ganggu Ya, waktunya. tidak apa-apa. Ibu merasa senang karena bisa mendengarkan cerita dari Bu Yesi dan bisa saling berbagi satu sama lain. Semoga memberikan manfaat dan dampak yang baik, terutama untuk peserta didik dan juga untuk kita sebagai guru. Amin. Ya udah, Bu makasih ya sudah jadi pendengar yang baik. Iya, sama-sama Bu Yesi. Ya udah Bu Yesi pamit dulu ya. Ya, Mangga Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Ayo Bu kita itu Ibu Udah ditutup refleksinya ditulis barusan tangan dulu aja tuh ya. itunya. Bisa, bisa. Bentar bisa dia. Udah, Yang Ibu udah. bentar. Stop recording this meeting. Buku. Iya sih itu ya. Iya sih tutup dulu itunya.